Warga di 4 desa di sekitar tambang nikel Halmahera Tengah ini. Oh, kasihan. Coba untuk keluar dari mobil, coba mengambil beberapa foto video, itu mata aku langsung perih, terus tenggorokan aku terasa panas kayak mau rasa kebakar gitu, dan hidungnya tuh emang benar-benar ketusuk banget sih baunya. Baunya itu bau apa ya? Kayak bau ban kebakar tapi busuk banget. Pengalaman tadi bisa kamu alami juga kalau lagi ada di sekitar kawasan industri pengolahan dan pemurnian nikel. Yang menderita bukan cuma manusia yang tinggal di sana, tumbuh-tumbuhan mati, ekosistem tanah dan air juga tercemar. Sudah seberapa parah dan siapa aktor utamanya? Kita bahas bareng ya. Ini salah satu rumah penduduk di kawasan industri Bantaeng atau Kiba. Letaknya di Sulawesi Selatan. Tim Balang Institut Organisasi Lingkungan di Bantaeng bercerita bahwa pemilik rumah tadinya bekerja sebagai petani. Sejak Kiba mulai aktif, padi dan jagung gagal tumbuh akibat debu polusi dari smelter nikel. Udara tercemar dan bikin sulit bernapas. Sumber air pun mengering karena perusahaan memanfaatkan air tanah untuk keperluan industri. Sebelumnya, Bantaeng dikenal sebagai daerah hijau dan subur. Kawasan itu diperuntukkan sebagai kawasan industri pertanian. Tapi, mantan Bupati Nurdin Abdullah mengubahnya jadi kawasan industri mineral. Perusahaan tidak memberi ganti rugi atas tanah, tidak juga memberi bantuan ekonomi atau kesehatan. Pemerintah juga nggak kunjung membuat rencana relokasi bagi warga yang dipaksa dan terpaksa menyerahkan tempat tinggal serta lahan mata pencaharian mereka untuk kawasan industri. Bantaeng hanyalah salah satu bukti ambisi pemerintah Indonesia untuk jadi produsen unggulan nikel. Indonesia masih jadi negara dengan cadangan logam nikel terbesar di dunia. Pusatnya di Pulau Sulawesi dan Kepulauan Maluku. Pada 2023, ada 373 konsesi tambang nikel yang dilegalkan pemerintah. Total luasannya 960.117 hektar. 309 diantaranya ada di Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Tengah. Dengan luas 691.929,6 hektar. Sebanyak 59 konsesi ada di Maluku Utara dan 1 konsesi di Maluku. Total luasannya 231.486 hektar. Mighty Earth memperkirakan perusahaan nikel telah membongkar sekitar 80.000 hektar hutan di Indonesia. Dan lebih dari 1,5 juta hektar hutan di Indonesia berada di wilayah konsesi nikel. Ini rawan deforestasi. Di Konawe misalnya, pemerintah telah membabat 2.000 hektar hutan adat untuk dijadikan fasilitas penunjang industri nikel, yakni pembangkit listrik tenaga surya dan tempat penampungan limbah. Laporan Walhi Maluku Utara menyebut luasan deforestasi di kawasan tersebut mencapai 26.100 hektar. Pada Juli dan Agustus lalu, ada banjir setinggi 1-3 meter melanda beberapa desa di Halmahera Tengah. Jatam mencatat ada 12 kali banjir besar yang melanda desa-desa di sekitar kawasan PT Weda Bay Nikel sejak 2020. Para pegiat lingkungan yakin penyebab utama banjir adalah pembukaan lahan untuk tambang nikel. Bahayanya lagi, banjir di Halmahera telah membawa sedimentasi logam berat yang berdampak buruk untuk kesehatan. Ini teman-teman jaringan, yaitu aksi ekologi untuk emansipasi rakyat AER itu melakukan riset terkait dengan kualitas udara. Itu juga menemukan kandungan logam tinggi. Kandungan logam tinggi juga terdapat pada beberapa sungai di Morowali, Sulawesi Tengah. Menurut Wahyu Sulteng, Morowali adalah kabupaten dengan total luasan konsesi tambang nikel terbanyak di Sulawesi Tengah. Per 2020 sampai 2022 ada 118.139 hektar konsesi dengan 53 izin usaha pertambangan. Di sana, sungai yang berfungsi sebagai sumber irigasi, aktivitas peternakan, dan mencuci sudah terkontaminasi senyawa kromium. Bila terhirup, senyawa kromium bisa menyebabkan penyakit bronkitis dan iritasi tenggorokan. Bila terpapar pada kulit, menyebabkan gatal dan ruam. Akibat lainnya, gangguan ginjal, kerusakan hati, dan kanker. Penduduk-penduduk di Wawoni, pulau kecil di Sulawesi Tenggara, terserang gatal-gatal yang mengakibatkan luka pada kulit. Awalnya gatal semua di badan. Saat digaruk terasa panas,
bahkan sampai berdarah. Saya pusing, kadang digaruk pakai sikat. Saya obati dengan meminum rebusan daun. Ini udah lumayan membaik. Awalnya parah sekali, penuh luka, jorok. Awalnya muncul bintik-bintik merah, kalau digaruk semakin gatal. Kita garuk sampai berdarah, bahkan celana dalam kita berdarah-darah. Penyakit-penyakit itu tidak hilang dengan obat, karena sumber pencemaran tidak diatasi. Berbagai koalisi masyarakat sipil yang fokus pada isu lingkungan dan para warga telah berupaya mendorong pemerintah untuk melakukan pemantauan terhadap aktivitas perusahaan. Namun hingga kini belum ada tindakan solutif bagi masyarakat. Sudah ada juga studi yang menyebut bahwa beberapa daerah yang dimanfaatkan untuk area pertambangan adalah kawasan rawan bencana. Sehingga aktivitas penambangan dan industri bikin lanskap lingkungan semakin rentan. Pembuatan perizinan kegiatan industri pun ada kalanya cacat prosedur. Seperti yang terjadi di Kalimantan Timur, smelter nikel tidak memiliki izin AMDAL saat dibangun. Lantas, oligark di balik pertambangan nikel ini? Proyek Multatuli sempat menelusuri 4 korporasi atau grup usaha yang mengendalikan konsesi terbesar, seluas 271.650,5 hektar. Keempat perusahaan itu adalah PT Vale Indonesia, PT Aneka Tambang, PT Weda Bay Nikel, dan Bintang 8 Group. PT Vale Indonesia adalah perusahaan modal asing yang masuk pada 1968. Saat Soeharto gencar menarik investasi asing ke sektor pertambangan domestik. Kini, konsesi PT Vale adalah yang terbesar dibanding penambang nikel lain. Mereka bekerja sama dengan Taiyuan Iron and Steel dan Shandong Xinshai Technology untuk membangun smelter yang diharapkan berjalan pada 2025. Total nilai proyek sebesar 40,2 triliun rupiah. PT Aneka Tambang adalah produsen nikel milik pemerintah Indonesia di bawah BUMN Tambang dan PT Mineral Industri Indonesia atau MIND ID. Pada April 2021, pemerintah juga membentuk PT Industri Baterai Indonesia atau IBC guna membangun industri baterai kendaraan listrik. Saham-sahamnya dimiliki oleh Aneka Tambang, MIND ID, dan IBC. Salah satu targetnya pada 2030 membangun smelter nikel berteknologi RKEF dan HPAL untuk memproduksi bahan baku baterai kendaraan listrik, sepeda motor listrik, mobil listrik, stasiun penukaran baterai, dan daur ulang baterai. PT Weda Bay Nikel adalah usaha bersama BUMN Aneka Tambang dan Strand Minerals. Pada 2006, Weda Bay Nikel diakuisisi oleh Eramet SA, perusahaan tambang asal Prancis. Salah satu perkembangan usahanya, pada Juli 2023, Eramet bekerja sama dengan Kala Group, PowerCo SE milik Volkswagen Group, dan Stellantis NV untuk membangun pusat kendaraan listrik ramah lingkungan. Terakhir, PT Bintang 8 Group adalah perusahaan swasta yang dipimpin Halimina. Beberapa anak usahanya adalah PT Bintang 8 Mineral, PT Bintang 8 Energi, PT Bintang 8 Wahana, PT Bintang 8 Investama, dan PT Bintang 8 Kapital. Perusahaan ini membuka jalan masuk investasi dari Cina pasca kerjasama dengan Tsingshan Holding Group, produsen baja Nikarat. Pemilik perusahaan ini juga menguasai sebagian saham Indonesia Morowali Industrial. Rencana pengembangan bisnis terus berjalan, beriringan dengan keluhan-keluhan soal lingkungan. Yang penting, kita tetap suarakan mereka-mereka yang terpinggirkan. Kita bisa diskusi lebih panjang bila kamu sudah bergabung jadi kawan M. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mari tetap berjejaring dengan ikuti berbagai platform media sosial Project Multatuli dan Anatman. Sampai jumpa.